Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya Putu Nanda Pratama bisa menemani Sobat Prestasi dalam sosialisasi FS2N bidang lomba vokal solo tahun 2022. FS2N adalah ajang lomba bergengsi di bidang seni loh, Sobat Prestasi. Bahkan pendaftar tahun lalu mencapai 16.000 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, siapa tahu kamulah medalis FS2N tahun ini. Nah, sudah sejauh mana nih Sobat Prestasi sudah mempersiapkan ajang FS2N tahun ini? Nah, pastinya Sobat Prestasi sudah semangat sekali ya dan penasaran apa sih yang akan dibahas pada sosialisasi hari ini. Nah, tentunya Sobat Prestasi, saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Tentunya saya sudah bersama 3 dewan juri yang tentunya sangat kece dan tentunya akan memaparkan informasi lebih lanjut mengenai bidang vokal solo putra dan juga vokal solo putri. Mari kita sambut, inilah 3 dewan juri kita. Baik, halo Bapak Kak Sandi ya, lebih tepatnya, dan juga ada Ibu Cecil, ada Ibu Dian. Mungkin kita perkenalan Dewan Juri terlebih dahulu ya. Baik, di sini sudah ada bersama kita Sobat Prestasi, yaitu yang pertama Ibu Dr. Cecilia Hardiarini, MPD, dan juga ada Kak Sandi Kanester. Ada juga Ibu Cantik, Ibu Dian Hadi Pranowo atau yang lebih akrab disapa Ibu Dian HP. Halo Ibu dan Kakak. Halo, halo. Oke, gimana nih kabar dari Ibu, Ibu Cecil, Kak Sandi, dan juga Ibu Dian? Halo, sahabat prestasi, para peserta vokal solo. Mari kita gemakan, memuliakan kearifan lokal, menembus dunia. Selamat berkarya dan selamat berprestasi. Oke, wow, harus semangat ya Bu untuk menyambut FS2N tahun 2022 ini. Baik, oke. Sepertinya Sobat Prestasi sudah tidak sabar ya, Ibu Cecil, Kak Sandy, dan juga Ibu Dian. Bagaimana kalau kita langsung saja masuk ke sesi sosialisasi dari bidang vokal solo. Untuk itu, saya persilakan kepada Dewan Juri kita. Baik, para sahabat prestasi, mungkin ada baiknya kita membahas mengenai apa itu vokal solo. Vokal solo artinya memang menyanyi secara solo atau tunggal dengan menggunakan teknik vokal yang baik, dengan mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai karakteristik lagu. Jadi di sini kalian boleh mengekspresikan apa yang Anda pilih dari lagu sesuai karakteristiknya. Baik, kami akan sampaikan ada petunjuk umum dan petunjuk khusus. Untuk petunjuk umum pertama, bidang lomba ini terdiri dari 2 kategori, yaitu putra dan putri. Yang kedua, perekaman penampilan vokal solo dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di rumah, sekolah, atau tempat lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, peserta mengenakan kostum yang mengandung unsur kedaerahan, jadi bukan pakaian tradisional, dengan memperhatikan unsur kenyamanan, etika, dan kesopanan. Yang keempat, pada seleksi tingkat provinsi, peserta menyanyikan 1 lagu daerah setempat atau 1 lagu pop. Yang kelima, untuk lagu daerah setempat, peserta wajib mengunggah sinopsis yang berisi judul, lirik, latar belakang, dan makna lagu. Yang keenam, lagu pop dapat dipilih dari daftar di bawah ini.
yakni materi lomba sebagai berikut. Untuk lagu pilihan vokal solo putra, 1, judulnya adalah Konon Katanya dari Kunto Aji. Yang kedua, Hati-Hati di Jalan oleh Tulus. Yang ketiga, Bisa Tanpamu oleh Anmes Kamaleng. Sedangkan lagu pilihan vokal solo putri, yang pertama adalah Hantam dari Kotak. Yang kedua, Kisah Sempurna dari Mahalini. Dan yang ketiga, Tak Kuduga, versi Erwin Gutawa featuring Yura Yunita. Demikian untuk petunjuk khusus akan dibawakan oleh Ibu Dian HP. Silakan, Mbak. Oke, Sobat Prestasi, berikut petunjuk khusus. Yang pertama, video yang diunggah merupakan hasil pengambilan video terbaru dari peserta. Yang kedua, musik pengiring atau -1 lagu daerah atau lagu pop pilihan dapat dibuat sendiri oleh masing-masing peserta. Dinas Provinsi diharapkan dapat memfasilitasi dalam pembuatan -1. Tapi penjelasannya di sini adalah musik dapat dibuat sendiri oleh masing-masing peserta untuk lagu daerah maupun untuk lagu pop pilihan. 3, pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang memperlihatkan penyanyi secara menyeluruh. Keempat, rekaman video dari awal sampai akhir sepenuhnya harus dilakukan atas sepengetahuan atau seizin orang tua atau wali. Kelima, peserta diperbolehkan menggunakan pelantang suara, mikrofon atau clip-on. 6, durasi video maksimal 5 menit. Yang ketujuh, kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai. Tidak didiskualifikasi, tapi nilainya dikurangi. 8, format file video minimal MP4, kualitas HD, dengan resolusi 720 dengan posisi perekaman video horizontal atau landscape. Yang ke-9, hasil rekaman video tidak boleh direkayasa ulang atau diedit atau long take video. Jadi bolehnya long take video. 10, hasil rekaman audio vokal tidak boleh direkayasa ulang melalui proses Melodyne, Auto-Tune, maupun proses editing vokal lainnya seperti diberi delay, diberi kompresor, tempo, dicepatkan, dilambatkan, dan velocity. 11, hasil rekaman audiovisual harus terdengar dan terlihat jelas. 12, peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan atau memberi pengantar penutup sebelum atau sesudah bernyanyi. Jadi langsung aja nyanyi. Nggak usah memperkenalkan diri dari mana dan dari mana. Oke, lanjutnya boleh Kak Sandi? Nomor 13. Siap. Kita lanjut ke nomor 13. Peserta membuat folder pada Google Drive dengan keterangan yang mencakup unsur berikut. Bidang lomba, nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Judul lagu daerah misalnya vokal solo Putri _Anna Maria _SMAN1 Labuan Bajo _Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Orere Nusa. Kemudian nomor 14, perhatikan akses pada folder Google Drive harus dapat dilihat publik atau tidak di privacy. Nomor 15, tautan atau link Google Drive dimasukkan ke dalam laman Pusat Prestasi Nasional, yakni sma.pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id/FLS2N ya. Oke. Nomor 16, peserta tidak diperkenankan mengunggah karyanya di YouTube. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Sobat Prestasi,
kriteria penilaian penjurian itu tidak berubah. Kak Sandy akan membacakan poin 1. Aspek yang dinilai di poin 1 adalah materi suara, bobotnya 20%. Terus ketetapan nada itu uraiannya adalah ketetapan nada dari awal hingga akhir, kualitas nada tinggi, nada rendah, terus kualitas suaranya harus bersih atau jernih. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai itu adalah teknik. Bobotnya 30%. Apa sih teknik itu? Teknik itu penggunaan register vokal yang menyeluruh, baik pernafasan, artikulasi, atau pengucapan, irama yang dinyanyikan sesuai dengan aksen atau tekanan lagu, memulai dan mengakhiri lagu. Kemudian yang ketiga, aspek yang akan dinilai yaitu penghayatan. Bobotnya paling besar nih, ini 40%. Uraiannya ketetapan tempo, kesesuaian syair dan dinamika, penjiwaan lagu, pemahaman isi lirik lagu. Dan yang terakhir, aspek yang akan dinilai yaitu penampilan, bobotnya 10%. Uraiannya adalah bagaimana penguasaan panggung kalian, kerapian, dan kewajaran. Oke, buat sobat prestasi semua, kita sudah memberikan paparan tentang petunjuk umum dan petunjuk teknis. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Kak Nanda melanjutkan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum masuk kepada Pak Nanda, saya akan memberikan keterangan tentang mungkin ada pertanyaan mengapa lagu cipta tidak dinyanyikan pada saat Baik. provinsi. Lagu tersebut itu menjadi gong terakhir bagi Anda yang akan terpilih pada saat jadi pada saat lomba nasional nanti Anda akan menyanyikan lagu cipta, ya. Jadi Anda akan bisa memperkenalkan lagu tersebut pada saat Anda terpilih pada tingkat nasional. Itu saja. Oke, kami kembalikan kepada narhubung kita yang cakep ini, Mas Nanda. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Cecil dan juga Kak Sandy, Ibu Dian, telah memaparkan informasi secara lengkap ya mengenai bidang vokal solo, kategori putra ataupun putri. Nah, baik Sobat Prestasi, tentunya dari informasi tersebut, dari sosialisasi pada hari ini, teman-teman mungkin bisa jadikan acuan lebih dalam lagi ya mengenai informasi-informasi yang tadi telah disebutkan, karena sebelumnya mungkin ada beberapa perubahan pada pedoman, dan mungkin Sobat Prestasi bisa lebih fokus ya untuk informasi seputar vokal solo putra maupun putri itu bisa melalui video dari sosialisasi pada hari ini yang telah kita lakukan bersama Dewan Juri. Yang tentunya fresh, semangat, dan juga nggak sabar nih untuk menyambut Sobat Prestasi menjadi medalis FS2M tahun 2022. Begitu. Mungkin Sobat Prestasi untuk lebih jelas lagi mengenai informasi seputar vokal solo, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya tentunya, supaya mungkin lebih memperjelas lagi nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prestasi yang sudah saya rampung tentunya, dan kira-kira pertanyaannya apa saja ya. Oke, kita langsung saja kepada Ibu Dian, Ibu Cecil, dan juga Kak Santi, kita masuk ya ke sesi pertanyaan. Baik, mungkin saya bacakan pertanyaan yang pertama. Apakah boleh menggunakan manesuan dari YouTube atau media lainnya nih, Bapak Ibu Dewan Juri, yang tentunya nanti untuk digunakan dalam pembuatan karya atau pembuatan penampilan, video penampilan dari peserta vokal solo begitu. Untuk lagu daerahnya mungkin ya terkhususnya. Boleh diambil dari YouTube. Baik, oke. Jadi intinya seperti ini, untuk mempermudah kalian berkreasi, jadi tidak perlu menunggu dari pihak kami, kalian boleh mengunduh ya, di mana saja sesuai dengan Anda sendiri ya, mau diturunkan, mau dinaikkan, itu tergantung Anda. Kami membebaskan semua bisa menampilkan terbaik Anda.
Baik, mungkin sedikit mengkonfirmasi kembali ya, Ibu dan Kakak Dewan Juri untuk lagunya untuk tingkat provinsi hanya membawakan satu lagu, daerah ataupun lagu pop yang sudah di list tadi ya, ada Ya. list judul-judulnya tersebut, putra maupun putri, dan untuk minus one-nya bisa didapatkan atau diunduh melalui media seperti YouTube ataupun yang lainnya ya, dan mengenai seperti yang disinggung tadi Ibu Cecil itu kunci nadanya itu bisa diserahkan kepada peserta ya masing-masing. Ya, sedikit menambahkan untuk sobat prestasi semua. Jadi nanti seperti yang Kak Nanda bilang bahwa peserta boleh memilih membawakan lagu daerah setempat atau lagu pop yang sudah ada tadi judul-judulnya kan sudah tertera tuh. Nah, untuk masalah minus one, alat musik yang mengiringi kalian itu, kalian juga bisa bikin ya. Kalian bisa bikin sendiri gitu. Misalnya menggunakan gitar mungkin, tapi semua alat musik tersebut yang kalian gunakan itu sudah direkam dulu. Sudah direkam dalam bentuk minus one. Terus kalian bisa berkreasi di sini. Bisa berkreasi, bisa berekspresi juga tentunya. Jadi ini akan memudahkan kalian untuk bisa maksimal dalam bernyanyi. Kurang lebih kayak gitu. Baik, wow, sudah lengkap ya Sobat Prestasi. Semoga semakin menambah informasi nih tentunya mengenai pertanyaan yang tadi telah dibacakan. Baik, Kakak dan Ibu, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah lagu daerah yang dibawakan boleh dari lagu populer nih, misalkan artis tertentu begitu. Mungkin silahkan Ibu dan Kakak bisa dijawab. Mungkin saya dulu ya. Jadi begini, mengapa lagu daerah setempat ini yang diangkat untuk lomba? Ini punya alasan tertentu karena melestarikan lagu daerah ya, khusus bagi siswa yang mewakili daerahnya. Jadi kami berharap bukan karena kesukuan, tetapi kita mewakili daerah. Jadi kita mengangkat kearifan lokal sehingga daerah tersebut terangkat dari lagu tersebut ya. Jadi kalau misalnya mengangkat lagu-lagu yang sudah terkini, artinya ini sudah merupakan pengembangan. Jadi kami ingin kalian bisa menggali yang menjadikan unsur kearifan lokal untuk bisa menembus dunia. Ini intinya di dalam lomba. Dalam hal pemilihan ini mohon mengangkat tema menjadi pilihan kalian sendiri. Itu mungkin masukan dari saya, dari yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Yang perlu adik-adik semua perhatikan bahwa lagu daerah di sini yang seperti Ibu Sisil bilang, lagu daerah itu adalah lagu yang berasal dari daerah tersebut, yang itu isinya tuh tentang, mungkin bercerita tentang tempat, tentang kejadian dan segala macam. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, apakah lagu ini boleh nggak sih menyanyikan lagu ini dari artis yang udah pernah? Sebenarnya siapapun yang menyanyikan kalian boleh bawakan dengan catatan ini adalah lagu asli daerahnya. Jadi bukan lagu pop yang berbahasa daerah. Jadi bukan lagu pop atau lagu populer yang berbahasa daerah, tapi lagu yang memang berasal dari daerah tersebut. Gitu. Jadi soalnya banyak nih lagunya lagu dengan misalnya ya dengan berbahasa Jawa atau berbahasa Sumatera Batak misalnya gitu. Tapi sebenarnya bukan lagu daerah, tapi cuma dibawakan dengan berbahasa daerah. Itu mudah-mudahan adik-adik jelas ya gitu. Dan Kak Sandy merasa bahwa di tiap daerah itu banyak sekali lagu-lagu daerah setempat yang ceritanya bagus-bagus, nadanya bagus-bagus, dan seperti yang Ibu Cecil bilang tadi bahwa kenapa harus membawa lagu daerah setempat, karena lagu ini adalah lagu yang bisa mengangkat daerah kalian masing-masing, bisa tidak melupakan jati diri kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Baik, wow, sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Ibu Cecil dan juga Kak Sandy. Ya, mungkin saya sedikit mereview ya. Jadi Sobat Prestasi perlu diingat dan perlu dicatat mengenai lagu daerah tersebut yang dibawakan adalah lagu daerah setempat, bukan lagu populer atau lagu pop berbahasa daerah begitu, yang perlu di-highlight teman-teman ya untuk dalam memilih lagu daerah begitu. Baik, untuk kakak dan ibu kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah boleh menggunakan editing teks begitu untuk judul dan editing cahaya dalam video karya peserta seperti kontras, saturasi, dan lain sebagainya nih. Kira-kira silakan dijawab ibu dan kakak. Untuk editing teks atau penambahan teks pada video tidak diperkenankan. Jadi karena kami sudah mendapat teksnya kan dari pendaftaran, dari judul yang tertera, dari judul yang dimasukkan. Jadi tidak boleh. Begitu juga dengan editing pada video untuk pencahayaan. Jadi asli aja, nggak apa-apa. Boleh, begitu. Tapi jangan direkayasa dengan cahaya. Kecuali Anda syuting di tempat yang gelap sekali gitu. Tapi sebetulnya pasti Anda tidak mungkin syuting di tempat gelap sekali kan gitu. Jadi supaya menghindari editing cahaya, ya sudah cari tempat terbaik dengan sinar yang terbaik gitu supaya tidak ada proses-proses itu. Sebetulnya intinya ini memudahkan sekali, tidak ingin membuat susah, ya. Baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin kita beranjak ya Sobat Prestasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh untuk lagu daerah tersebut diiringi musik tradisional secara langsung? Silahkan mungkin kakak dan ibu bisa dijawab. Dari ketentuan yang sudah disampaikan, untuk lagu daerah sebaiknya menggunakan -1. Jadi dibuat dulu lagunya, direkam dulu sehingga bisa dinyanyikan berdasarkan iringannya. Jadi kalau mau membuat sendiri, tunggu saja, mungkin ada waktunya. Jadi pada saat ini, lomba ini memprioritaskan Anda menggunakan bentuk -1. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Sandy? Ya, teman-teman, Sobat Prestasi, jadi supaya semuanya seragam dan ini juga dalam rangka memudahkan kalian untuk berekspresi, kita tidak memperkenankan semua peserta menggunakan instrumen daerahnya masing-masing secara live. Jadi semuanya biar sama menggunakan -1. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya. Tidak boleh. Baik, terima kasih Kak Sandy atas jawabannya. Berarti tidak boleh ya untuk diiringi secara live begitu, Ya. penggunaan alat musik ya untuk Jadi hanya Sobat Prestasi hanya menggunakan -1 ya untuk lomba vokal solo ini. Yep. Baik, mungkin terakhir Ibu dan Kakak, kira-kira ada nggak sih tips dan trik nih untuk Sobat Prestasi mungkin dari segi latihannya, prosesnya, mungkin dari take video, penampilannya, bagaimana mungkin biar maksimal begitu dalam mencapai goals-nya untuk tahun ini menjadi medalis nih FS2N tahun 2022 begitu. Mungkin disilakan untuk kakak dan ibu. Menjadi sahabat prestasi itu harus mempunyai mental yang kuat ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menjadi juara, persiapan untuk melakukan latihan-latihan menjadi yang terbaik, ayo lakukanlah ya. Saat ini ada kesempatan, mari kejarlah kesempatan ini untuk mencapai setinggi-tingginya. Oke? Salam sukses. Ibu Dian? Oke. Saya cuma mau pesan aja, gini. Kan sekarang itu untuk seleksi provinsi sebetulnya sangat enak karena hanya diwajibkan menyanyi satu lagu saja.
lagu daerah atau lagu pop. Nah, sekarang saya hanya ingin menyarankan ketika mau menentukan, tolong pilih sebaik-baiknya, secermat-cermatnya. Yang mana yang paling dapat mampu menampilkan kehebatan kalian. Yang lagu daerah atau lagu pop. Satu, pilih secermat-cermatnya. Yang kedua, jangan salah menentukan tangga nadanya. Karena itu penting. Nanti tiba-tiba Anda memilih nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga ekspresi yang kami tunggu-tunggu tidak sampai misalnya gitu. Dua itu aja, pemilihan lagu mau lagu daerah atau lagu pop itu cermat dan pemilihan nada, tangga nadanya, kuncinya gitu. Yang ketiga, jangan pernah takut kalah atau jangan pernah takut terpilih. Karena itu adalah merupakan kekalahan yang pertama. Maju. Ya. Semangat. Ya. Sampai jumpa sama kita. Lanjut. Semangat, Bu. Oke, Sobat Prestasi. Ini penting juga nih buat kalian kalian ingat-ingat bahwa baik bentuk pertandingan, festival atau apapun namanya yang sifatnya lomba, bahwa menang kalah itu bukan segala-galanya. Kalian di sini sudah diberikan bakat dan kalian pergunakan sebaik-baiknya bakat kalian. Jadi menang kalah itu urusan nanti, yang penting kalian tampilkan yang terbaik apa yang kalian bisa, latihan sebaik mungkin, terus istirahat yang cukup. Terus ditambahkan lagi tadi Ibu Dian juga bilang kalau pemilihan lagu harus lagu yang benar-benar kalian suka. Kadang mungkin ya misalnya ada orang tua, teman, sahabat, guru atau siapapun yang menyarankan lagu, kalau memang kalian tidak suka dan tidak menguasai lagu tersebut, maka kalian bisa bilang bahwa saya akan pilih lagu yang saya suka. Dan yang terpenting adalah yang kedua itu nada dasar. Nah, di sini kan kami semua memberikan kemudahan untuk kalian membuat -1 sendiri, membuat musik sendiri dalam bentuk -1. Nah, kalian pilihlah nada yang tepat untuk kalian, supaya nanti nggak ketinggian atau tidak kerendahan. Dan sekali lagi, teman-teman semua, menang kalah itu hal biasa dan menang kalah itu bukan akhir semuanya. Jadi yang terpenting kalian sudah hebat bisa tampil di sini, mewakili jutaan teman-teman yang lain. Terus semoga lancar semuanya, jaga kesehatan, dan yang pasti harus izin orang tua. Oke, teman-teman semua, sampai bertemu di final nasional nanti ya. Semangat, sukses, dan bahagia terus buat kalian semua. Baik. Terima kasih Ibu dan Kakak. Dicatat ya Sobat Prestasi, tips dan triknya tadi. Dan jangan lupa nih penekanannya tadi ada informasi penting tentunya mengenai materi lomba, yaitu Sobat Prestasi pada tingkat provinsi ini dapat memilih satu lagu daerah atau lagu pilihan yang telah dipaparkan oleh Dewan Juri tadi ya. Dan tentunya -1 dari lagu tersebut dapat Sobat Prestasi buat atau garap sendiri begitu, dengan tentunya nada dasar yang sesuai ya dengan Sobat Prestasi di rumah. Nah, itu dia Sobat Prestasi pembahasan sosialisasi pada bidang vokal solo FS2N tahun 2022 hari ini. Semoga informasinya sudah jelas ya Sobat Prestasi dan membantu Sobat Prestasi di rumah. Oke, mungkin kalau ada kendala dari Sobat Prestasi dapat menghubungi narahubung bidang vokal solo putra maupun putri, dan bisa juga melalui Instagram Pusat Prestasi Nasional ya. Dan mungkin akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun sikap. Sampai jumpa Sobat Prestasi, saya nantikan medalis FS2N tahun 2022. Sampai jumpa Sobat Prestasi.